berubah, ya gimana, tanggung jawab sama pekerjaannya. Gimana ya, kalau aku sih nyebutnya kayak nggak bisa tanggung jawab sama kerjaannya gitu. Harus apa namanya tuh, harus bisa memprioritasin sih sebenarnya. Kadang tuh kalau orang-orang tuh bilangnya karena ngefans kali ya, jadi bilang kayak kesian lah inilah itulah gitu, padahal kan nggak tahu orangnya kayak gimana. Bang Wildan mengundurkan diri apa di-cut, Kak? Aku cut sih, aku yang cut soalnya apa namanya tuh, kalau di kita tuh di manajemen tuh aku menerapkan orang-orang tuh untuk lebih tanggung jawab sama apa yang dikerjakannya gitu. Iya, suara saya kenceng banget ya, panas banget soalnya di luar. Ngejelekin Bang Wildan kamu, siapa yang ngejelekin, kan ada yang nanya, ya udah aku jawab. Nggak benci orang-orang aku sama Wildan, biasa aja nih, malah ada chat-chatnya, maksudnya yang biasa aja. Gimana misalkan kalian kerja nih di suatu perusahaan, terus kalian ngelakuin hal yang sama gitu, udah dikasih tahu sama bos kalian berkali-kali, gimana gitu. Coba deh kalian kerja, pasti yang ini belum pada kerja, pasti pada sekolah. Coba deh nanti kamu kalau kalian kerja, kalian bisa tahu tuh rasanya gimana, rasa tanggung jawab. Terus gimana kalian mempertanggungjawabkan kerjaan kalian ke bos kalian gitu. Coba aja kalian kerja di perusahaan gitu. Maksudnya kalau menurut aku ya, kayak aku kerja sama Icis tuh termasuk yang pekerjaan tuh yang santai, nggak ada, kita tuh nggak pernah ngerasa namanya ada bos atau apa kayak gitu. Malah tuh kayak enak banget manajemen di sini. Cuma kalau orang yang nggak kuat-kuat, kayak cepat merasa puasnya sama apa yang didapat, pasti ya udah gitu. Kayak gitu, kayak udahlah gue udah ngerasa puas di sini gitu. Terus dengan album Tim Ricis KFC gimana? Ya tetap jalan karena kan emang udah ada kontrak dan emang biasa-biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana. Mana lagi tuh pertanyaannya? Nah betul tuh, sama kerja tuh harus tanggung jawab. Kayak misalnya kalau kita tuh harus kayak punya tanggung jawab. Kayak aku deh, misalkan aku tuh dari dulu yang namanya kerja tuh nggak pernah yang namanya sebentar-sebentar. Kadang aku tuh kerja di perusahaan tuh 3 tahun, 4 tahun tuh itu tuh karena emang aku yang resign gitu, karena ada alasan aku resign. Terus kenapa aku bisa sekarang sampai 5 tahun lebih sama Icis tuh karena aku tuh mungkin aku bisa mempertanggungjawabkan kerjaan aku, bisa mempertanggungjawabkan, bisa tahu mana dulu yang harus aku prioritaskan, pekerjaan dulu atau usaha dulu atau apapun dulu gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi kan kalau daripada kalian nanya-nanya terus kan di akun-akun orang lain, ini aku kasih tahu sekarang. Ini kan aku jelasin. Kalian tuh coba deh berpikir lebih luas lagi, lebih panjang lagi. Jangan karena
kalian suka sama satu orang terus orang itu salah tetap kalian bela gitu. Sekarang secara rasional aja, gimana posisinya kalau kalian kerja terus kalian kayak malas-malesan, nggak bisa tanggung jawab, nggak bisa memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan gitu. Katanya udah di nggak DRO makanya nggak ada tanggung jawab in frame, tapi giliran nggak bisa datang dipertanyakan tanggung jawab sama pekerjaannya. Nggak di RO tuh maksudnya udah nggak kerja sebagai editor lagi, tapi kerja sebagai talent, sama seperti Fazo, Aries gitu-gitu. Jadi masih ada tanggung jawabnya. Kan kata Kak Icis harus berpikir, iya makanya kalian tuh harus punya pikiran tuh positif gitu, jangan mikir tuh yang aneh-aneh pakai gimana. Kita tuh di official tuh nggak pernah nyari yang namanya karyawan harus lulusan S1, harus pintar, harus ini, nggak selama kalian mau maju, mau bertanggung jawab. Pasti tuh kalau kita ada lowongan, kita tuh justru tuh mencari orang-orang yang seperti itu, mau maju, mau dikasih tahu, mau tanggung jawab gitu. Kita tuh nggak pernah nyari yang namanya lo tuh harus S1, lo tuh harus pintar, enggak. Bahkan tuh kalau lulus SMA pun kalau emang kerjanya bagus, dia mau maju, dia mau tahu banyak hal tuh, kalau ada lowongan ya kita terima aja. Dong please kasih, iya gimana ya aku ngejelasinnya, kalian tuh kayak nanti nanya mulu gitu. Ben aja aku sih kalau diserang sama yang fansnya Wildan ya aku enggak, karena kan aku di sini kan yang bertanggung jawab sama semua karyawan kan. Jadi kalau ada yang nanya, aku nggak mau nutupin lagi ya. Kak, kenapa sih kalau hubungan kita sama Wildan ya baik-baik aja, tapi kalau untuk kerjaan ya udah enggak gitu. Iya betul. Apalagi sih? Enggak, udah nggak jadi talent, udah nggak jadi sama sekali. Gitu jadinya. Jadi kalau yang nanya Wildan ya udah aku jawab di sini. Tapi kalian ada yang pada kesal tuh. Sekarang aku tanya nih, kalau kita kerja sama di perusahaan yang butuh siapa? Kita atau bos kita? Walaupun sebenarnya tuh kayak butuh dua-duanya, tapi kan kalau kita sebagai karyawan kan emang kita yang butuh banget, bukan bos kita yang ngebutuhin kita banget gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Mana lagi, apalagi mau tanyain. Iya, nanti Setan Tobat tayang sore jam 4. Tungguin aja ya. Ini kadang nih ya, aku Wildan kan bisa naikin viewer. Ntar kalau Wildan di-cut kontennya viewersnya nggak naik dong kak. Ya naik lah, lihat aja konten-konten yang sekarang naik lebih berisi lagi.
nggak nyindir, maksudnya gimana sih? Tadi kalian nanya, aku jawab dibilang nyindir. Pokoknya intinya kayak gitu. Iya, harus berpikir positif, jangan dikit-dikit nyalain orang, dikit-dikit nyalain orang. Apa ya, klien aku mana sih, lama banget. Tanya lagi dong apa gitu. Kak, cerita ulang, aku ketinggalan. Duh, kalian apa nih? Iya, nggak sahur soalnya aku lagi nggak apa? Aduh, lagi nggak sholat, lagi PMS. Lagi PMS. Mbak Riri, kayak lo ada yang gratis pouch ya? Iya ada, coba deh kalian itu. Jadi intinya dimanapun kalian bekerja, jangankan kerja, di rumah aja kita sebagai anak punya tanggung jawab kepada orang tua. Bener nggak? Bener kan? Iya, nggak boleh marah-marah, lagi emosi. Bentar ya guys, aku angkat telepon dulu. Halo. Oh iya, aku di McD ya kak. Iya. Oh, oke, aku turun. Ya, sama-sama. Ya. Yes, klien aku udah sampai.